Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada tanggal 28 Januari tahun 2022 tentang verifikasi data ANBK tahun 2021. Namun sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa isi dari edaran ini, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya simak terus penjelasan dari video official. Teman-teman, di sini sudah ada surat edaran mengenai verifikasi data ANBK tahun 2021 dengan nomor 0047-PG.00.02/2022, di mana pada edaran ini berisi beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui atau teman-teman lakukan. Yang pertama, berdasarkan asesmen nasional yang dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka kegiatan evaluasi, maka Pusat Asesmen Pendidikan dan Badan Standar Kurikulum akan melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan ANBK pada tahun 2021 setiap satuan pendidikan. Di mana maka dari itu satuan pendidikan perlu melakukan beberapa poin yang disampaikan pada surat edaran ini. Oke, yang pertama yaitu dijelaskan mengenai satuan pendidikan melakukan verifikasi data keikutsertaan asesmen nasional pada tahun 2021 melalui laman https://2/2anbk.kemdikbud.go.id menggunakan username dan password masing-masing satuan pendidikan. Di poin ini dijelaskan bahwasanya satuan pendidikan perlu melakukan verifikasi data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik. Poin yang kedua, verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Jadi untuk operator di satuan pendidikan, silahkan login ke anbk.kemdikbud.go.id. Oke, kita coba ya. Oke, di sini kan teman-teman anbk.kemdikbud.go.id, kita masukkan saja username berikut passwordnya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari admin yang tahun kemarin itu membawahi kegiatan ANBK tahun 2021. Yang selanjutnya setelah kita memasukkan username dan password, maka kita masukkan saja CAPTCHA-nya. Akun kita, yaitu akun sekolah kita pada bagian anbk.kemdikbud.go.id bagian home. Nah, di sini ada beberapa menu utama yaitu dari mulai dashboard sampai dengan pengaturan akun. Karena kita berdasarkan surat edaran tadi mengenai verifikasi ANBK tahun 2021, di sini dijelaskan ialah yang pertama di sini ya, teman-teman, satuan pendidikan melakukan verifikasi data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik. Jadi di sini ada menu konfirmasi peserta didik dan konfirmasi Kepsek dan pendidik. Di mana untuk konfirmasi peserta didik nanti silahkan pilih yang menu ini, lalu pilih yang data peserta didik. Di sini datanya masih kosong ya teman-teman. Di sini masih kosong. Nah, sebelum teman-teman melakukan konfirmasi, baca dulu penjelasannya. Di sini dijelaskan bahwasanya untuk konfirmasi peserta didik ada beberapa kategori. Yang pertama ialah bagi satuan pendidikan dimohon untuk segera konfirmasi kelengkapan data keikutsertaan ANBK pada kolom konfirmasi untuk moda online dan moda semi online. Di mana untuk moda online silakan menggunakan konfirmasi yang pertama tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan ANBK. Nomor 2 tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan ANBK. Dan poin ketiga, melaksanakan jika satuan pendidikan melaksanakan. Ini untuk moda online. Sedangkan yang kedua untuk moda semi online, di mana yang pertama belum upload atau upload ulang. Jika belum upload, maka jika belum upload atau sudah upload tetapi datanya masih kurang, akses upload akan dibuka pada tanggal 31 sampai 12 Februari tahun 2022. Jadi nanti yang moda semi online ini akan ada menu akses untuk melakukan upload ulang.
Poin yang kedua, tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan ANBK. Poin yang ketiga, tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan ANBK. Jadi, dari penjelasan ini kita bisa melakukan yaitu pada masanya yaitu 31 Januari sampai 12 Februari. Ketika kita masuk pada bagian konfirmasi peserta didik, di sini datanya tidak ada ya teman-teman, masih kosong. Kita tunggu saja dan kita pantau terus. Sehingga nanti penjelasan yang poin kedua untuk moda semi online itu bisa kita lakukan untuk melakukan konfirmasi peserta didik pada saat pelaksanaan ANBK tahun 2021. Yang ini ya teman-teman. Yang poin B, ini kita bisa melakukan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 12 Februari. Nah, kebetulan ini belum ada, kita pantau saja. Terus, dari edaran tersebut, poin yang kedua ialah verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Di mana letaknya? Di bawah daripada konfirmasi peserta didik. Di sini ada konfirmasi Kepsek dan pendidik. Ini ya teman-teman, di sini ada penjelasannya. Akses survei lingkungan belajar akan dibuka pada tanggal 7-8 Februari. Bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei kurang dari 80% untuk mengisi survei lingkungan belajar susulan. Hasil rapot pendidikan bergantung pada kelengkapan data satuan pendidikan pada asesmen nasional. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasannya setiap PTK, setiap guru di sekolah tersebut termasuk kepala sekolah maka wajib mengisi survei lingkungan belajar. Apabila ketika nanti dilihat rekapan Kepsek dan pendidik ini hasil keterisian surveinya kurang dari 80, maka silahkan akses, silahkan lakukan pengisian survei lingkungan belajar pada tanggal yang sudah disebutkan yaitu 7-8 Februari 2022. Oke, kita lihat rekap Kepsek dan pendidik. Di dalam rekap Kepsek dan pendidik pada SMK Negeri 1 Boyolali ini jumlahnya 51, yang lengkap melakukan pengisian 45, yang belum lengkap sebanyak 6 orang. Kita cek pada bagian data Kepsek dan pendidik. Oke, di sini benar adanya yaitu ada Bu Koswati, Koswandono, Sunoko, Gatra, dan Nuning, Nurnaningsih dan Vina Oktavia ini kurang dari 80%. Maka ini diwajibkan untuk mengisi survei lingkungan belajar pada tanggal 7-18 Februari ini, teman-teman. Karena kurang dari 80. Jadi, intinya ialah pada surat verifikasi data ANBK ini ialah satuan pendidikan silakan melakukan verifikasi peserta didik dan melakukan verifikasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila data keterisian survei lingkungan belajar kurang dari 80, itu silahkan mengisi survei lingkungan belajar pada tanggal 7 sampai dengan 18 Februari tahun 2022. Di sini juga dijelaskan bahwasannya untuk akses mengunggah data akan dibuka pada tanggal 31 sampai 12 Februari ya teman-teman. Ketika teman-teman akan melakukan upload ulang untuk verifikasi konfirmasi peserta didik ini dijadwalkan 31 sampai 12. Kalau sekarang sudah 31 dan datanya masih kosong pada bagian konfirmasi seperti yang saya jelaskan tadi, maka tunggu saja sampai nanti bisa mengeksekusi. Terus yang B ini mengisi survei lingkungan belajar bagi kepala dan pendidik pada satuan pendidikan belum lengkap mengisi, maka nanti silakan masuk ke lamannya survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id yaitu mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 18 Februari. Untuk lebih jelasnya cara mengisi serta mendapatkan user ID untuk masuk ke dashboard survei lingkungan belajar, simak penjelasan dari saya. Ketika login untuk mengisi survei lingkungan belajar, teman-teman nanti diminta untuk memasukkan token, NPSN, NIK, dan tanggal lahir. Dimana untuk kartu loginnya nanti diberikan oleh operator sekolah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana operator nanti mencari kartu login SLB atau survei lingkungan belajar. Oke teman-teman, ini di layar dijelaskan bahwasanya untuk
halaman dashboard SLB ini nanti bisa diakses oleh operator ataupun proktor pada satuan pendidikan, di mana nanti teman-teman bisa mencetak kartu login bagi kepala sekolah dan guru. Linknya apa? Linknya ialah dashboard slb.kemdikbud.go.id ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita klik saja, maka nanti teman-teman akan diarahkan ataupun masuk ke halaman dashboard SLB. Nanti akan ada di sini ialah dashboard survei lingkungan belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti teman-teman silahkan login menggunakan akun SSO. Namun sebelumnya di sini dijelaskan bahwasanya mohon diperhatikan jadwal untuk pencetakan kartu login sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Tentu pastikan ketika nanti teman-teman mencetak jadwalnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini video ini hanya contoh saja. Oke, jika sudah dipahami maka pilih login dengan SSO. Maka nanti di sini teman-teman diminta untuk memasukkan username dan password Dapodik teman-teman semuanya ya. Ini username, ini password. Kalau sudah klik login, maka nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke halamannya dashboard slb.kemdikbud.go.id. Di dalam ini terdapat identitas sekolah berupa NPSN dan token untuk pengisian survei lingkungan belajar. Setelahnya ada juga di sini tombol cetak kartu SLB, ada deskripsi, nama guru dan nama kepala sekolah. Yang disebutkan di sini ialah nama, NIK, tanggal lahir, jenis PTK, dan status. Oke teman-teman, di sini yang kita perlu cermati ialah di sini yang tombol cetak kartu SLB dan cetak individu. Untuk yang cetak kartu SLB ini teman-teman nanti jika teman-teman klik maka nanti akan keluar seluruh PTK berikut kepala sekolah. Seluruh kartunya akan terdownload. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, ini kita buka hasilnya. Maka di sini seluruh kartu guru dan kepala sekolah akan terdownload. Ini terlihat teman-teman ya. Di sini terlihat ini halaman 1 dari 10 halaman. Oke, kita kembali lagi di sini. Kalau teman-teman buka yang cetak individu, oke, kita buka, maka di sini teman-teman hanya mencetak per satu guru saja. Oke, selanjutnya kita mau membahas apa bagian-bagian dari kartu login survei lingkungan belajar. Di mana bagian dari kartu login survei lingkungan belajar yaitu pertama nama kartunya, yaitu kartu login survei lingkungan belajar. Terus yang kedua ada barcode-nya. Terus yang ketiga ada identitas peserta berikut identitas sekolah, di mana bagiannya ialah yang pertama nama sekolah, NPSN, token, nama responden ataupun nama guru dan nama kepala sekolah, NIK, dan tanggal lahir. Teman-teman ini perlu dicermati nanti ketika login untuk mengisi survei lingkungan belajar. Di sini disebutkan bahwasanya nanti untuk NIK itu disesuaikan dengan data pada Dapodik teman-teman semuanya. Oke, saya buka di sini ya. Nah, di sini NPSN berarti NPSN sekolah teman-teman, tokennya minta dengan operator, nanti di kartu loginnya ada. Dan NIK-nya ini harus disesuaikan dengan NIK yang terdata pada sistem pendataan Dapodik ataupun EMIS. Cara mengisi survei lingkungan belajar, silakan masuk ke Peramban atau Google browsernya Google Chrome, ketikkan di situ survei lingkungan belajar. Setelah itu nanti teman-teman silahkan pilih yang hasil pencarian yaitu survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, diklik.
maka nanti teman-teman masuk ke halaman awal survei lingkungan belajar /login. Silahkan di sini masukkan identitas dari teman-teman semuanya ya, dari mulai NPSN sampai dengan tanggal lahir. Oke teman-teman, silahkan masukkan NPSN, tokennya, NIK-nya, dan tanggal lahir. Setelah diisikan semuanya, nanti silahkan pilih login. Oke teman-teman, setelah dipilih login nanti akan muncul, dipastikan profil di bawah ini adalah data diri Anda. Ini nanti ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Nanti ada nama sekolah, NPSN, token, jabatan, tanggal lahir, dan tipe kuesioner. Kan klik mulai. Oke teman-teman, setelah klik mulai nanti akan masuk di halaman kuesioner. Halaman kuesioner ini menampilkan jumlah dari pertanyaan yang akan atau pernyataan yang akan disajikan di halaman kuesioner untuk mengisi survei lingkungan belajar, yaitu jumlah soalnya ada 1 sampai dengan 65. Tipe soalnya berbeda-beda. Kita contohkan beberapa ya teman-teman. Misal kita ingin mengisi soal nomor 1. Apakah Anda perempuan atau laki-laki, ini bisa teman-teman pilih. Setelah dipilih baru selanjutnya. Teman-teman juga bisa menggeser soal itu, misal mau ke soal 32, apa isinya. Nah ini teman-teman nanti silahkan isi ya, sesuai dengan perintah pada masing-masing soal. Jumlah soalnya, saya ulangi, ada 65 soal, namun untuk jenis pertanyaan atau pernyataannya berbeda-beda. Sebagai contoh, tadi soal nomor 1 hanya menanyakan apakah Anda perempuan atau tidak. Sedangkan jika kita cek pada soal nomor 32, kita diminta untuk mengisi soal dalam bentuk pernyataan. Kita mau menentukan yang mana, misal mencari informasi dan menjadi peserta seminar atau acara lain untuk mendapatkan ide baru dalam mengajar. Belum pernah, jarang, cukup sering, rutin minimal seminggu sekali, dan tidak berkenan menjawab. Ini silakan teman-teman nanti tentukan saja jawabannya ya. Jadi ini ada halaman kuesioner, ada nama angketnya yaitu survei lingkungan belajar. Jumlah soalnya bisa dicek pada sisi kiri di bawah halaman kuesioner, ada 1 sampai dengan 65. Terus di sini ada ada status di mana kita masih mengerjakan soal nomor 32 dari 65. Ada menu sebelumnya, ada menu selanjutnya. Kita mau geser ke soal sebelumnya, kita bisa klik ini. Atau kita langsung bisa klik pada halaman kuesioner. Kalau kita mau menggeser ke soal yang nomor 26, kita pilih yang selanjutnya. Atau kita pilih yang ini. Oke, setelah kita geser tadi yang soal nomor 24 ya teman-teman, 25. Silahkan jawab pertanyaan pada semua baris. Jadi teman-teman itu tidak diperkenankan tidak menjawab untuk setiap pernyataannya. Jadi harus menjawab semuanya. Misal di sini untuk soal nomor 25 ini pernyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan, ini wajib dijawab. Karena kalau tidak dijawab nanti ada peringatannya. Jadi seperti itu. Lalu kita cek coba soal nomor 65 itu isinya apa. Soal nomor 65 ini tentang bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan saya mengetahui bahwa rokok, minuman keras, ganja, sabu, dan lain sebagainya itu termasuk jenis narkoba. Ini teman-teman bisa menjawab ya, atau bisa menjawab tidak, atau tidak berkenan menjawab. Jika sudah menjawab seluruh soal, nanti teman-teman silahkan pilih selesai. Nah, di sini teman-teman, ketika sudah selesai menjawab, nanti klik selesai, maka di sini ada perhatian bahwasanya 89 butir pernyataan belum dijawab. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan memberikan jawaban? Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan terkirim ke server dan Anda tidak dapat lagi mengubah data. Kenapa ada peringatan seperti ini? Karena tadi saya contohkan secara zigzag saja. Kebetulan secara keseluruhan item pernyataannya belum dijawab, makanya ketika kita pilih selesai itu ada perhatiannya. Namun nanti
saran saya dipastikan ya teman-teman jawab semuanya, jangan sampai ada yang tidak dijawab. Kalau ini saya pilih saya setuju dan saya pilih ya, nanti otomatis untuk pengisian survei lingkungan belajarnya sudah selesai. Namun karena belum saya jawab semuanya, maka saya pilih tidak. Nanti teman-teman bisa melanjutkan pengisian untuk survei lingkungan belajar. Jadi demikian penjelasan saya mengenai edaran verifikasi data ANBK tahun 2021 yang perlu satuan pendidikan lakukan, verifikasi peserta didik dan verifikasi kepala satuan pendidikan berikut pendidik atas keikutsertaannya dalam melakukan survei lingkungan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.